300만 원 준비하세요. 누구야 너? 만약 경찰에 신고하면 당신의 취미생활이 집에 데려온 것 같은데 기억이 없어. 핸드폰도 없고. 수요일 6시까지 5만 원 열기를 받으세요. 후방빌라 헌옷수거 너 왜 나를 노린 걸까? SNS에 불법 대화방만 수백 수천이야. 발신번호 표시 제한 가는 게 좋겠지. 그러지 마. 원칙대로 해야 합니다. 진짜 범인은 진짜 지옥은 이제부터니까. 더 큰 피해를 막으려면 그놈이다. Hai, selamat datang kembali di saluran YouTube saya, Fon Channel. Di video kali ini saya ingin membagikan alur cerita singkat dan review dari film The Distributors 2022. Premis film The Distributors ini adalah seorang guru yang akan menikah, tapi gagal karena sebuah video jebakan yang disengaja. 왜 나를 노린 걸까? SNS에 불법 대화방 Sinopsis singkat dari The Distributors 2022 mengisahkan kehidupan seorang pria yang akan menikah, Do Yoo Bin yang punya profesi sebagai guru. Tetapi naas teman seperjuangannya tega membawanya ke jurang curam, sehingga tanpa sengaja seseorang merusak kehidupannya dengan sebuah video tidak senonoh. Bagaimana Do Yoo Bin menghadapi ayah mertuanya dan tunangannya setelah mengetahui video yang diungkap ke publik? 가는 게 좋겠지. Sekarang mari kita masuk ke alur ceritanya. Film The Distributors Korea menceritakan tentang seorang guru bernama Do Yoo Bin yang akan segera menikah dengan tunangannya Im Sun Ae, seorang kurator seni. Di sekolah Do Yoo Bin sedang memukuli Im Sung Min dan An Ji Ho karena mereka melakukan hal yang kurang sopan, yakni memfoto teman-teman perempuannya dari bawah, sehingga terlihat bagian yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain. Bukan tanpa sebab Do Yoo Bin melakukannya untuk melindungi An Ji Ho supaya segera menghapus foto dan tidak terkena disiplin sekolah. Kalau ketahuan ia tidak bisa melanjutkan kuliah. Sementara Im Sung Min adalah calon adik ipar Do Yoo Bin yang diminta ayah mertuanya untuk memantau pergerakan anak tersebut agar bisa lulus dengan nilai baik. Suatu hari, Kang Sang Beom sahabat karib Do Yoo Bin menelepon mengajak ke klub malam. Antara tidak ingin pergi dan ingin pergi. Melihat ada kesempatan apalagi calon tunangannya Im Sun Ae masih di Amerika, pergilah dia dan Kang Sang Beom ke klub malam. Awalnya semua terjadi dengan biasa. Sang Beom meminta Yoo Bin tinggal karena masih ada sesi terkeren bahwa akan ada penari cantik datang. Dan tiba-tiba ada telepon dari Im Sun Ae. Tidak ingin ketahuan tertangkap basah di klub malam, ia lari ke minimarket terdekat dan pura-pura sedang makan mie instan. Nyatanya Sun Ae tidak telepon lagi. Akhirnya Yoo Bin kembali ke klub. Disinilah mulai muncul tragedi. Kim Daeng dan Chae Hwa Sun menjebak Yoo Bin untuk mabuk. Dan setelahnya diberikan minuman yang membuatnya tidak tersadar. Mereka berdua membawa Yoo Bin pulang. Dan merekam Yoon Bin dengan bertelanjang dada. Ia yang mabuk digoda agar mempraktikkan suara anjing yang menggonggong. Keesokan harinya setelah Yoo Bin sadar, ponselnya hilang dan meminta Sang Beom melacak pun agar semua video dan data dihapus permanen agar tidak timbul masalah. Namun sebelumnya tidak disangka Sun Ae pulang, hampir ketahuanlah dia. Semenjak ponsel Yoo Bin hilang dan membeli ponsel baru, teror telepon nomor tidak dikenal mulai muncul. Entah dari siapa, ia meminta tebusan uang. Uang tersebut nilainya 33 juta. Sesuai dengan nilai uang-uang pernah dia berikan kepada mantan pacarnya. Yoo Bin menduga bahwa itu kerjaan mantan pacarnya. Kemudian meminta Sang Beom melacak. Setelah dilacak dan bukan, ia justru kena pukul suami mantan pacarnya. Karena pernah membuat hidup pasangannya hancur, ia pun berniat memberikan uang dan menjebak si penelepon. Tapi nyatanya gagal. Dan ada penelepon lain meminta uang yang sama. Ia pun akhirnya melapor ke kepolisian. Pihak kepolisian menyayangkan apa yang dilakukan Yoo Bin, karena ketika ia muda melakukan aksi yang kurang baik, adalah merekam video ketika ia dan mantan kekasihnya sedang bercinta. Lantas naiklah video tersebut entah perangai siapa karena pada saat itu komputer Yoo Bin hilang. Kerjasama dengan polisi itu gagal. Penelepon jahat itu mengakhiri permainannya dan justru mulailah teror video. Dari mertua dan tunangannya yang dikirimi video, berimbas pada pernikahannya yang gagal. Namun Yoo Bin masih terus melacak siapa dan mengapa. Setelah ketemu ternyata ada dua wanita yang sengaja menjebak dirinya, atas suruhan orang lain.
Karena dua wanita tersebut seorang YouTuber yang sering ditantang calenge dan memiliki imbalan. Siapakah dalangnya? Dan tiba-tiba kabar tidak mengenakan terjadi. An Ji Ho melakukan aksi bunuh diri. Posisi Yubin dan Guru Sang-hee sedang berdebat sengit tentang pemukulan yang dilakukan Yubin yang bertindak sendiri padahal ada komite sekolah. Yubin sempat menduga bahwa An Ji Ho juga sebagai pelakunya. Ternyata bukan. Misteri lain muncul. Siapakah yang tega melakukan bully pada An Ji Ho? Dari peringkat 1 bisa meluncur menjadi peringkat 50. Lantas kemana juga ponsel An Ji Ho hilang? Ketika Yubin berhasil memecahkan kunci. Siapa pelaku utama? Dan beruntut ada pelaku selanjutnya karena ponsel Yubin ternyata disadap. Ceritanya belum berakhir loh. Itu tadi hanya alur cerita singkatnya. Saya sarankan kalian menonton filmnya secara utuh. Film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang suka dengan thriller, misteri. Jika kalian tertarik silahkan nonton filmnya ya. Terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih juga sudah menonton. 누구야 너? 난 경찰에 신고하면 당신의 취미생활이 집에 데려온 것 같은데 기억이 없어. 핸드폰도 없고. 수요일 6시까지 5만원 열기를 받은 후방빌라 헌옷수거. 왜 나를 노립니까? SNS에 불법 대화방만 수백 수천이야. 발신번호 표시제요? 가는 게 좋을 거지. 그러지 마. 원칙대로 해야 합니다. 진짜 범인이 진짜 지옥은 이제부터니까. 더 큰 피해를 막으려면 그놈이다.